Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali, kita akan belajar matematika bersama-sama. Di mana kali ini kita akan membahas materi statistika yang di dalamnya ada beberapa pokok bahasan yang sangat penting. Di antaranya adalah ukuran penyebaran data. Jadi di samping ada ukuran pemusatan data, maka ada ukuran penyebaran data. Nah, salah satu di antaranya dari ukuran penyebaran data adalah ragam dan simpangan baku. Nah, kali ini kita akan membahas ragam dan simpangan baku dari data kelompok. Nah, dari pembahasan sebelumnya, kita membahas ragam dan simpangan baku untuk data tunggal, di mana untuk data tunggal, kalau misalkan nanti rataan hitungnya berupa desimal, maka kita bisa menggunakan rumus untuk menentukan ragamnya adalah S pangkat 2 itu sama dengan X kuadrat bar, jadi rataan dari X kuadratnya, kemudian dikurangi dengan kuadrat dari rata-ratanya. Di mana rata-ratanya itu kita cari dengan menggunakan rumus sigma FIXI per N kalau datanya adalah data tunggal berbobot atau data kelompok. Kalau datanya tunggal, kita mencarinya dengan sigma XI per banyaknya data. Tapi kalau datanya tunggal berbobot dan juga data kelompok, maka kita nambahkan dengan FI, dengan frekuensinya. Kemudian X kuadrat bar, rataan hitung dari kuadrat dari datanya, itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus sigma FI XI kuadrat, di mana I-nya bergerak dari 1 sampai dengan K, kemudian dibagi dengan banyaknya data yang sebanyak N. Kalau data itu sebanyak N. Sehingga untuk simpangan bakunya, kita tinggal mengakarkan dari ragam. Di mana S, simbol dari simpangan baku sama dengan akar dari S pangkat 2. Ya, ini akar dari ragam. Baik, kita akan mencoba untuk menyelesaikan sebuah contoh di mana ada suatu data kelompok yang kita diperintahkan untuk menentukan simpangan bakunya. Untuk menentukan simpangan baku, maka kita cari ragamnya terlebih dahulu, baru setelah itu kita akarkan. Baik, kalau datanya kelompok, maka berdasarkan dari rumus yang tadi, berarti kita membutuhkan beberapa unsur. Di antaranya adalah untuk menentukan rataan hitung dari setiap datanya, kita membutuhkan FI kalikan dengan XI, di mana karena datanya kelompok, XI-nya merupakan nilai tengah perwakilan dari setiap kelasnya. Jadi nilai tengah dari kelas intervalnya. Kemudian nanti kita membutuhkan XI dipangkatkan 2, kemudian setelah itu dikalikan dengan FI. Jadi FI XI kuadrat. Nah, datanya yang seperti ini, tabelnya yang memanjang ke samping, ini langkah lebih mudahnya kalau misalkan kita buat ke bawah, karena kita membutuhkan beberapa unsur yang dibutuhkan. Jadi kita buatkan tabelnya ke bawah sehingga bentuknya akan seperti ini. Nah, ini kita tuliskan. Satu data panjangnya adalah dari 35 sampai dengan 39, frekuensinya 1. Kemudian
dari 40 sampai ke 44 itu 4 dan seterusnya. Kita tuliskan bentuknya ke bawah seperti ini. Kemudian kita tuliskan frekuensinya. Nah, setelah itu kita tentukan XI-nya. Jadi kita butuh XI-nya. Nah, XI-nya itu merupakan nilai tengah dari kelas intervalnya. Nah, untuk menentukan kelas intervalnya XI-nya, nilai tengah kelas interval itu merupakan batas bawah ditambah dengan batas atas kemudian dibagi 2. Sehingga 35 ditambah dengan 39 itu sama dengan 74. Maka kalau kita dibagi 2 maka akan menjadi 37. Jadi XI-nya itu sama dengan 37 untuk kelas interval yang pertama. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita tidak perlu untuk mencarinya dengan menggunakan batas bawah ditambah batas atas. Tetapi cukup XI-nya dari tadi 37, dari 35 supaya menjadi 37 kan ditambah 2. Jadi setiap dari titik tengah dari kelas sesudahnya, kita tinggal menambahkan 2 pada batas bawahnya. Jadi titik tengah untuk kelas yang interval yang kedua, berarti 40 ditambah dengan 2 itu sama dengan 42. Kemudian 45 ditambah 2, 47. 50 ditambah 2, 52. Kemudian 55 ditambah 2, 57. 60 ditambah 2 itu sama dengan 62. Kemudian kita membutuhkan nanti jumlah dari frekuensinya, sehingga kita perlu menghitungnya jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya itu 23 ditambah dengan 7 itu sama dengan 30. Kemudian 40, kemudian 142 itu hasilnya adalah 7 tambah 3 berarti 10, kemudian berarti 40 tambah 10 hasilnya adalah 50. Jadi frekuensinya ada 50 jumlahnya. Baik, setelah itu kita butuh XI kuadrat. Ya, karena nanti ada rumus FI XI kuadrat. Jadi kita butuh XI kuadrat. Jadi kita hitung menggunakan kalkulator supaya lebih mudah nanti. 37 dikuadratkan itu nanti hasilnya adalah 1369. Kemudian 40 dikuadratkan 1764 kalau kita hitung menggunakan kalkulator. Kemudian 47 dikuadratkan 2209. Kemudian 52 dikuadratkan itu hasilnya adalah 2704. Kemudian 57 dikuadratkan hasilnya adalah 3249. Kemudian 62 dikuadratkan itu hasilnya adalah 3844. Nah, kemudian kita membutuhkan FI XI. Jadi kita butuh FI XI. Kita kalikan frekuensinya dengan nilai tengahnya tadi, yang merupakan perwakilan dari setiap kelas interval. Jadi 1 kalikan 37 itu hasilnya adalah 37. Kemudian 4 dikalikan dengan 42 itu hasilnya adalah 168. Kemudian 12 dikalikan dengan 47 hasilnya adalah 564. Kemudian 52 dikalikan dengan 23 kita dapatkan 1196. Kemudian 7 dikalikan dengan 57 kita dapatkan 399.
Kemudian setelah itu 3 dikalikan 62 hasilnya adalah 186. Nah, kita membutuhkan sigmanya, jumlahnya. Jadi kalau kita hitung menggunakan kalkulator, maka sigma FIXI itu sigmanya itu sama dengan 2550. Kemudian kita membutuhkan FIXI kuadrat. FIXI kuadrat. Jadi FI kalikan dengan XI kuadrat. Sehingga 1 dikalikan dengan 1369 maka sama 1369. Kemudian 4 dikalikan dengan 1764 kita dapatkan 7056. Kemudian 2209 dikalikan dengan 12 kita dapatkan 26.508. Kemudian 2704 dikalikan dengan 23 kita dapatkan 62.192. Kemudian 3249 kita kalikan dengan 7 maka kita dapatkan 22.743. Kemudian yang terakhir 3.844 kita kalikan 3 hasilnya adalah 11.532. Kemudian kalau kita hitung menggunakan kalkulator maka kita dapatkan 131.400. Baik. Nah, sekarang kita akan mencari X barnya. Jadi rataan hitungnya. Kita butuh X bar. X bar itu sama dengan, kalau berdasarkan rumus yang tadi, ini adalah sigma FIXI dibagi dengan banyaknya data. Jadi sigma FIXI dibagi banyaknya data. Nah, sigma FIXI itu sama dengan 2550. 2550. Kemudian dibagi dengan banyaknya data itu sama dengan 50. Sehingga kita dapatkan X barnya itu sama dengan 51. Nah, kemudian nanti kita membutuhkan kuadratnya. Jadi X bar kuadrat. Nah, kita butuhkan, kalau kita kuadratkan hasilnya 51 dipangkatkan 2 atau 51 kuadrat, maka hasilnya adalah, kalau kita hitung menggunakan kalkulator, 2601. Terus setelah itu kita butuh X kuadrat bar. Jadi rata-rata dari X kuadratnya. Itu sama dengan, kalau berdasarkan rumus, sigma FIXI kuadrat. Ini sigma FIXI kuadrat berarti 131.400 kemudian dibagi dengan banyaknya data ada 50, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 2628. Sehingga kita cari ragamnya berarti S kuadrat itu sama dengan X bar kuadrat, X kuadrat bar. Jadi ini 2628 dikurangi dengan kuadrat dari X barnya, yakni 2601. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah, nah kita kurangi 28 dikurangi dengan 1 berarti hasilnya adalah 27.
Sehingga S-nya saja, yakni simpangan bakunya, itu merupakan akar dari S kuadrat. Sehingga akar dari 27 kalau kita cari, maka hasilnya adalah 5,196. Jadi kita ambil 3 angka di belakang koma saja. Nah, demikian kalau kita menggunakan rumus yang lebih praktis yang kita gunakan kalau rataan hitungnya itu berupa desimal, kalau datanya tunggal. Baik, kalau kita perhatikan ketika kita mencari dengan menggunakan rumus ini, maka bilangannya itu sangat besar. Jadi ketika kita mencari XI kuadratnya, ini bilangannya sangat besar. Kemudian apalagi mencari dengan FI/XI kuadratnya dikalikan, ini bilangannya juga sangat besar. Sehingga kita harus menggunakan alat bantu supaya nanti lebih mudah dan benar hasilnya. Nah, kita pernah mencari rataan hitung dengan menggunakan kode, dengan pengkodean atau coding. Nah, kita bisa menggunakan rumus tersebut untuk mencari simpangan baku dengan menggunakan pengkodean. Di mana nanti rumus dari simpangan baku kalau menggunakan kode, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi S sama dengan panjang kelas dikalikan dengan akar dari U kuadrat bar dikurangi dengan U bar dikuadratkan. Di mana U barnya itu sama dengan sigma FI UI. Kita bedakan ini menggunakan huruf kecil U-nya karena hasil dari rataan datanya menggunakan kode. Kemudian UI besarnya ini merupakan kodenya. Jadi U bar itu sama dengan sigma FI UI dibagi dengan banyaknya data, sedangkan U kuadrat barnya itu sama dengan sigma FI UI pangkat 2 kemudian dibagi N. Sebenarnya hampir sama dengan rumus yang tadi, hanya bedanya kita sekarang menggunakan kode. Nah, kalau menggunakan kode dari rumus ini, kita membutuhkan unsur-unsur UI, kemudian FI UI, UI kuadrat, kemudian FI UI kuadrat. Yang hampir sama dengan yang tadi kita kerjakan. Gimana yang tadi menggunakan XI kuadrat, FI XI kuadrat. Nah, baik. Sekarang kita menggunakan rumus tadi, kita coba menggunakan rumus tadi untuk menyelesaikannya, kemudian kita bandingkan dengan menggunakan rumus yang pertama tadi. Nah, dari rumus tersebut, dari soal itu kita dapatkan, kita tuliskan satu persatu, kita tuliskan ke bawah sama dengan yang tadi. Kemudian kita tuliskan frekuensinya. Frekuensinya adalah 1, kemudian 4, 12, 23, 7, dan 3, di mana jumlahnya sebanyak 50. Nah, kemudian kita butuh XI. Sebenarnya cukup satu saja, XI-nya sebagai panduan untuk menentukan kodenya. Nah, seperti sebelumnya ketika kita membahas rataan hitung menggunakan coding, maka kita tentukan dulu rataan hitung sementaranya sebagai patokan untuk menentukan kodenya. Nah, biasanya yang diambil adalah frekuensi yang paling banyak. Nah, sekarang kita ambil yang frekuensinya paling banyak, nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya di sini 50 ditambah dengan 54, kemudian dibagi 2. Maka kita dapatkan sama dengan 52. Yang sebelumnya sudah kita dapatkan ketika kita menentukan XI-nya dari setiap kelas interval yang merupakan nilai tengahnya. Nah, tapi untuk kali ini kita sebenarnya cukup dengan mencari salah satu nilai tengah yang akan dijadikan sebagai patokan
untuk jadikan rataan sementaranya. Nah, setelah itu kita butuh UI. Ya, kita butuh UI. Kita butuh UI. Nah, kodenya seperti menentukan rataan hitung sementara, menentukan rataan hitung dengan menggunakan kode. Ini yang merupakan nilai tengahnya yang kita jadikan rataan sementara, sehingga kodenya dimulai dari kelas interval tersebut. Jadi kita mulai dari sini, berarti ini 0, kemudian ke atas negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kemudian setelah itu ke bawah 1, 2. Kemudian kita butuh FIUI. Kita butuh FIUI. Jadi frekuensinya dikalikan dengan UI-nya. Maka kita dapatkan 1 dikalikan dengan negatif 3 itu sama dengan negatif 3. Negatif 2 dikalikan dengan 4. 4 kalikan negatif 2 hasilnya adalah negatif 8. 12 dikalikan negatif 1 hasilnya adalah negatif 12. Kemudian 23 dikalikan 0 hasilnya adalah 0. 7 kalikan 1 adalah 7. Kemudian 3 dikalikan 2 adalah 6. Nah, kemudian kita membutuhkan jumlahnya. Jumlahnya berapa? Nah, kalau kita lihat 7 dikalikan 6 ini hasilnya 13. Kemudian ya dengan negatif 12 hasilnya adalah 1. 1, kemudian kita kurangkan di sini negatif 2. Negatif 2 tambah negatif 8 hasilnya adalah negatif 10. Kemudian kita butuh FI UI kuadrat. FI UI kuadrat. Jadi UI-nya dikuadratkan. Sehingga FI-nya frekuensinya 1, kemudian dikalikan UI-nya dikuadratkan. Negatif 3 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 9. 9 kali 1 adalah 9. Kemudian negatif 2 itu dipangkatkan 2 hasilnya adalah 4. Kemudian 4 dikalikan dengan 4 hasilnya adalah 16. Kemudian negatif 1 dipangkatkan hasilnya adalah 1. 1 kalikan 12 hasilnya adalah 12. 0 dikalikan 23 hasilnya 0. Kemudian 1 pangkatkan 2 adalah hasilnya 1. Dikalikan dengan 7 hasilnya adalah 7. 2 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 4. 4 kalikan 6 hasilnya adalah 24. Maaf, 4 dikalikan dengan 3. 4 kalikan dengan 3, maka hasilnya adalah 12. Kemudian kalau kita tambahkan satu-satu. 9 ditambahkan dengan 16 hasilnya adalah 25. 25 ditambahkan dengan 12 itu hasilnya adalah 37. 37. Kemudian ditambahkan dengan 7 hasilnya adalah 44. 44 tambah 12 hasilnya adalah 56. Jadi hasilnya adalah 56. Baik, sudah kita dapatkan. Berarti kita tinggal mencari U strip bar. Kita cari dulu. Maaf, bukan U strip tapi U bar kuadrat. Ya, jadi U bar kuadrat, U strip atau U bar kuadrat. Kita cari dulu U barnya. Nah, U barnya berarti sama dengan sigma FI UI kemudian dibagi dengan banyaknya data. Berarti hasilnya sigma FI UI itu adalah negatif 10. Negatif 10 dibagi dengan 50. Sehingga hasilnya itu sama dengan negatif, kita sederhanakan, 1 dibagi 5 hasilnya 0,2. Negatif 0,2. Kemudian kita butuh kuadratnya. Yakni U strip kuadrat.
berarti negatif 0,2. Kalau kita kuadratkan, maka hasilnya adalah 0,04 kalau kita kuadratkan. Kemudian kita butuh U kuadrat bar. U kuadrat bar itu sama dengan FI UI kuadrat. Jadi ini 56. Kemudian dibagi dengan 50. Dibagi dengan 50. Kalau kita hitung, maka hasilnya adalah 1,12. 1,12. Sehingga kita dapatkan, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus dari simpangan baku, di mana simpangan baku itu sama dengan panjang kelas dikalikan dengan akar dari U kuadrat bar dikurangi dengan U bar dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah panjang kelasnya itu dari 35 sampai dengan 39. Atau dari 60 ke 64 kita tambahkan 1, 64, 65 dikurangi dengan 60 hasilnya adalah 5. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Sehingga sama dengan 5 dikalikan dengan akar. Kemudian U kuadrat barnya kita dapatkan 1,12. 1,12 dikurangi dengan U bar kuadrat. U bar kuadratnya kita dapatkan tadi adalah 0,04. 0,04. Kemudian hasilnya adalah 5 kali akar 1,12 dikurangi dengan 0,04. Itu hasilnya adalah 1,08. Jadi hasilnya adalah 1,08. Nah, kemudian kalau kita cari akarnya, kemudian kita kalikan 5, maka nanti akan didapatkan hasilnya adalah 5,196. Kalau kita ambil 3 angka di belakang koma, yang hasilnya itu sama dengan ketika kita mencari dengan menggunakan rumus yang sebelumnya. Jadi hasilnya adalah 5,19. Sama. Nah, kalau kita perhatikan di sini angkanya atau bilangannya tidak besar, bilangannya kecil-kecil dengan menggunakan rumus ini tadi. Jadi bilangannya kecil. Beda dengan ketika kita menggunakan rumus yang ini, di mana bilangannya sangat besar. Bilangannya sangat besar. Sehingga akan lebih praktis, lebih cepat, lebih efektif kalau kita menggunakan rumus yang menggunakan kode, yakni S sama dengan panjang kelas interval dikalikan dengan U kuadrat bar dikurangi dengan U bar dipangkatkan 2. Baik, demikian pembahasan kita tentang ragam dan simpangan baku dengan menggunakan data kelompok. Kita menggunakan 2 rumus. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.